nuangin pasir kayak gini aja ini udah kerja. Baik, stop baik. Bu, Ibu. Bu, saya minta isi surat tanah perjanjian itu diganti ya Bu ya. Menurut saya itu nggak adil Bu. Apa sih kamu kayak? Oke, bangun kamu. Bangun. Kenapa sih Pak Bangun kamu. Tidur aja terus kerjaan kamu. Hah? Ini udah jam berapa sekarang? Ini udah sore. Hah? Mau jadi apa kamu kalau kerjaan kamu kayak mas-mas kayak gini? Mau jadi apa? Pak dengerin ya. Aku itu nggak suka diceramain. Aku kalau pengen kerja, bisa kerja sendiri. Nggak usah disuruh-suruh. Kamu kalau udah mau diceramain, kamu mau lawan bapak? Hah? Omongannya selalu dibantah Oki, Girno, Keki. Sebabnya sang anak masih bermalas-malasan, luntang-lantung, pengangguran. Jaga anak kamu. Bapak denger ya? Ini Oki kalau dilembutin malah makin ngeyel. Ya malah harus dikasarin. Kamu udah besar. Hah? Jangan lele aja kerja kamu. Udah Pak, mendingan sampean pulang deh. Jangan bikin saya tambah kesel. Iya ya Mas. Ya. Pak, mending Bapak masuk aja deh. Berisik! Tau nggak? Oke? Oke, bangun kamu. Jangan diam aja kamu. Kamu bantuin bapak yang beres-beresin rumah. Oke? Dasar. Barang bekas, barang bekas. Barang bekas. Barang bekas. Barang bekas. Barang bekas. Girno cuma seorang pemuluh keliling. Biasa Pak barang bekas. Cuman ini aja Mbak. Iya Pak, bisa kan? Bisa kok. Paling saya cuma ngasih 7.000 sama Mbak. Murah banget Pak Tambahin lah, udah bulutin 10.000. Kan saya juga nggak kali ini aja jual barang bekas sama Pak. Dah, saya tambahin kalau gitu. Mas, Mbak, gimana baksonya? Enak toh? Enak Mas, mantap, memang mantap bakso Mas ini. Udah gimana deh, enak gak? Iya Mas, enak banget. Oki sesekali cari duit dengan cara mengamen. Masih. Aku di sini. Kau ada di sana. Mas. Bentang luas. Kok segini aja Mas? Yang saya kasih juga. Udahlah, tambahin lagi Mas. Udah, pergi sono. Mas, Mbak. Bangunin saya makan aja. Mending kita istirahat aja. Mending kita istirahat, terus kita beli minum. Betul itu. Iya. Lain kali ngasihnya yang banyak, Mas. Bangunin saya makan aja. Duit yang Oki dapat, bablas ditukar minuman keras. Perilaku bergajulan Oki macam begini juga yang bikin Girno mengelus dada. Tak kunjung sadar, padahal sudah 29 tahun usia si pemuda. Iya Pak sering marah-marah. Masalah suruh nyari kerjaan yang tetap.
Begini ngopo lho? Teko-teko kok ngono ki lho. Suram mukane. Biasalah, si Pak marah-marah mulu di rumah. Oh, lagi enak-enak tidur. Dibangunin. Masalahmu ki opo to? Ya, aku biasa. Aku ada obatnya. Mau tahu obatnya? Betapaan? Nih, udah aku siapin. Wah, Ya toh? Kita kamu minum. ini ya. Tahu banget ini. Temanmu lho, CS. Kan? Urusan bapakmu gampang. Diminum sih pengen nggak pusing. Oke. Bangun. Ayo bangun. Dopo sih Pak Kamu ini kelakuanmu tidak pernah berubah. Turun meneh. Mau jadi opo kamu? Pak aku ini pengen istirahat sebentar. Aku ini pengen tidur turu. Heh, kamu tuh udah besar. Bukannya cari kerja biar ada penghasilan. Ini males-malesan tidur. Yuk bangun. Ah, berisik Pak aku ini pengen turu. Ngantuk tau gak? Girno sempat lepas emosi kepada Oki. Le, bangun kamu, Le. Le, lihat kamu ya. Bapak nuangin pasir kayak gini aja ini udah kerja. Apa kamu, Le? Oki, bangun kamu, bangun. Mana tidur terus? Bapak kan udah jelasin dari tadi. Bawa ember dengan pasir aja itu udah kerja. Gampang kan? Coba kamu mikir. Kamu tuh udah besar. Punya jangan begini terus hidup kamu. Jangan nyusahin orang tua. Ini apa? Ini apa? Mau jadi apa kamu tuh? Makin kayak gituan. Mau jadi apa? Pak tahu apa sih soal hidup aku? Kalau kamu nggak mau diceramain terus, cari kerja. Biar kamu ada penghasilan. Biar hidup kita nggak begini-begini terus. Pak stop Pak Sehabis menghajar bapaknya, Oki galau. Pergi keluar rumah, namun pikiran kacau. Kesel aku. Coba aja Pak tadi nggak marah-marah. Aku nggak bakal mukul dia. Semoga aja nggak terjadi apa-apa sama dia. Tapi aku harus pulang nih. Lihat kondisinya. Oki makin panik begitu tahu bapaknya sudah tak bernyawa. Oki kabur ke Jogja. Taruh di sini aja udah. Biar kelihatan tidur. Ayolah. Bu, apa? Tenang. Lihat dulu Pak RT, tenang-tenang, belum dilihat ya, cepetan lihat Pak RT. Tuh kan bau kan? Pak cepetan Pak. Ini sih Bapak RT nih. Masa mau Pak RT? Enggak, aku nggak bau. Pak, cepetan Pak, saya takut ada apa-apa di dalam. Soalnya rumah Pak No ini udah 3 hari sepi terus. Kalau malam lampunya nggak nyala Pak. Kan, bau busuk juga. Iya Pak RT, saya juga khawatir. Tadi hari ini saya ketemu Mas Firno. Alah, jangan-jangan kamu yang nggak mandi lagi. Ya, bukan Ih, begitu, Pak RT, coba dilihat dulu Pak. Kita coba lihat Iya. ya. Pak RT, fokus lah nanti. Masuk. Gimana Pak RT ya? Pak, Apa Pak RT dilihat? Bau busuk. tuh kan. Ada dilihat apa gitu? Bau mayat manusia. Serius Pak RT? Serius. Aduh. Oh iya itu tuh. Iya kan? Muncul di situ. Aduh, apa sih apa Pak RT?
Iya itu pangkatnya. Mas Kirno. Heeh. Ya udah, mending sekarang kita lapor polisi ya, Bu. Pak. Iya, iya, Pak. Ayo, ayo. Ya udah Pak, cepetan. Ya udah, ayo. Kita tahan baunya. Jadi begitu Pak, yang sudah saya sampaikan. Baiklah, terima kasih Pak RT. Yang telah banyak membantu kami, dan kami akan segera secepatnya menangkap Saudara Oki yang diduga telah melakukan tindak pidana. Polisi melipat Oki, sang pembunuh bapak kandung. Apa kamu dipanggil-panggil malah kabur, ha? Saya mau pulang kok. Kamu yang bernama Johan Yulianto atau Oki kan? Iya betul, ada apa Pak? Kamu ikut ke kantor karena kamu diduga telah melakukan tindakan pembunuhan terhadap bapak kamu sendiri. Pak, tapi saya mau pulang ini. Bapak kamu sudah dimakamkan. Sekarang kamu ikut kami ke kantor. Kalau tidak, kami akan bertindak lebih tegas. Ngerti? Ayo ikut. Mau kemana kamu? Diam. Ayo ikut. Diam. Ayo ikut. Sampai pas mukul bapak itu di posisinya di mana? Di kamar. Di kamar. Itu kepalanya. Ya, sini pelipis. Oh, pelipis itu didorong, dipukul atau ditonjok? Ya di ini. Ditonjok gitu ya, di situ ya. Bapak langsung jatuh ke meja. Oke. Terus setelah itu? Setelah itu terus jatuh, pingsan. Terus saya tinggal pergi. Penyebab utama kematian beliau, korban, adalah luka di bagian kepala retak itu. Habis itu beberapa di bagian badannya memang ada luka memar akibat pukulan. Ya, baik Bang, terkait dengan si pelaku sendiri kan sempat terkena kasus sebelumnya. Ya. Itu bagaimana Bang ceritanya begitu? Untuk pelaku sendiri merupakan residivis sebenarnya, pernah melakukan pembakaran los tembakau. Itu kejadiannya Oktober 2015 dan itu sudah divonis 18 bulan. Diperkirakan keluarnya beliau bebas itu 2017. Di Kebumen, Jawa Tengah juga meletup tragedi anak bunuh orang tua kandung. Seorang pemuda tega-teganya menghajar ibunya yang renta, perempuan 83 tahun. Lantas, apa perkara yang bikin dia kehilangan warasnya hingga membunuh perempuan yang melahirkannya? Hartoyo alias Toyo ke rumah kakaknya di desa Karanggedang, Kecamatan Serueng, Kebumen, Jawa Tengah dengan amarah membara. Toyo menyasar Agus Widodo, kakaknya. Musababnya dendam lama, memori pahit masa remaja. Yo, kamu apa Bang? Toyo. Agus memang lolos dari amukan Toyo, namun tak urung mengidap luka-luka tikaman. Selamat siang Mas Toyo. Siang Pak. Hari ini Anda bebas. Surat perintahnya sudah turun. Saya diminta untuk menjemput Anda. Baik Pak. Alhamdulillah. Akhirnya bebas juga. Bang, saya duluan ya Bang. Silakan. Terima kasih ya Pak. Sama-sama. Ingat jangan diulangi lagi. Baik Pak. Nah sekarang ganti baju dan menghadap Pak Sipir di luar. Dia menunggu di ruangan. Baik Pak. Pak, saya kapan nih Pak keluar? Selamat siang Pak. Siang. Saudara Toyo sudah datang Pak. Mas Toyo, silakan duduk. Baik Pak. Saya izin keluar dulu Pak. Silakan. Mas Toyo, saya ingin memberitahukan bahwa hari ini Mas Toyo sudah bebas. Alhamdulillah. Pesan saya saat Mas Toyo kembali bermasyarakat, Mas Toyo harus lebih berhati-hati. Dan jangan mengulangi kesalahan yang sama. Baik. Kalau gitu, selamat ya. Terima kasih Pak. Kalau begitu saya permisi ya Pak. Silakan. Setelah 2 tahun mendekam di Bui, Hartoyo jadi orang bebas lagi. Namaku Hartoyo, pendekar Toyo, usiaku 35 tahun.
Hari ini aku bebas dari penjara karena program asimilasi di masa pandemi ini. Seharusnya aku menjalani hukuman 3 tahun penjara sejak vonis 2018 lalu. Aku terkena hukuman setelah menganiaya kakakku. Pisauku menyabit jidat, kepala, tangan serta perutnya, sehingga ususnya terburai. Mengapa aku melakukan itu? Aku dendam. 20 tahun lalu, ketika aku remaja, berulang kali kakakku memukuli aku. Ia dalam keadaan mabuk. Kamu tuh ya, kerjanya bikin repot ibu. Minta duit terus. Sebabnya, katanya aku bikin susah ibuku karena terus meminta uang lainnya. Kerjaanku di rumah nggak beres. Aku pulang malam, juga kena pukul. Aku sudah tiba. Itu rumah ibuku. Dan di sebelahnya rumah kakakku yang nomor 4, Mas Agus Widodo. Aku kembali lagi ke rumah ini. Lalu aku mau apa? Mau kerja apa? Iya. Aku masih ada urusan soal pembagian tanah. Memang dulu aku sempat meminta ibuku sebagian tanah untuk beli motor. Tanahnya laku 45 juta, aku beli motor. Setelah itu, kakakku berembuk menulis surat perjanjian yang isinya pembagian tanah. Setelah aku baca isinya, nampaknya besaran bagianku tak wajar. Nah, baiklah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sandia, Ibu Toyo menyambut kepulangan putranya. Sandia sudah sepuh, 83 tahun. Sebergajulannya Toyo, kasih sayang Sandia tak pernah luntur. Iya, Bu. Sehat, Bu. Aku Toyo, kembali lagi ke jalan setelah bebas. Aku tak tahu harus bekerja apa. Di sini, aku bisa mengisi kantongku. Toyo mengais rupiah menjadi pengatur lalu lintas sukarela seperti dulu. Hidup di jalanan, ia kerap papasan dengan Dardiri, kakak kandung lainnya yang penarik beca. Ini kakakku nomor 2, namanya Dardiri. Aku memanggilnya Mas Diri, tapi aku malas padanya. Aku masih ada ganjalan soal isi surat pembagian tanah. Jadi, waktu itu tahun 2015, setelah aku minta ibuku menjual sebagian tanah untuk beli sepeda motor kesukaanku, Mas Diri inilah yang mengusulkan pembuatan surat pembagian tanah. Lah, di isi surat itu aku dianggap sudah menjual semua tanah. Yuk, bisa kita bicara sebentar. Di dalam udah ada Ibu sama Mas Dardiri. Ayo. Gimana Yok? Bagus toh motormu? 42 juta loh itu. Bagus Mas. Nah, jadi sekarang permintaan kamu itu kan udah dipenuhi. Kamu sekarang udah punya motor, gitu? Jadi saya itu sebagai kakak kamu yang paling tua, Mas Agus dan Ibu minta supaya kamu itu jangan ulangi lagi perbuatan kamu itu. Iya nak, jangan lagi maksa-maksa ibu seperti beli motor itu. Apalagi sambil ngamuk-ngamuk. Ibu kan takut. Satu lagi Yok,
Jangan sekali-sekali lagi kamu ulangi kejadian kayak kemarin. Kamu masuk penjara gara-gara ngerusak baliho caleg. Ingat yo, kamu di penjara selama 8 bulan itu dijadikan pelajaran buat kamu. Ya, yuk. Dengerin tuh kakak-kakakmu. Ya. Nah, yo, selain soal perjanjian tentang perilaku kamu ke depannya, kita buatkan juga surat perjanjian masalah tanah yang udah kita jual buat beli motor kamu itu. Supaya nanti tuh ke depannya kamu nggak minta lagi jatah buat menjual tanah. Lah kamu kan tahu kan, kita itu 6 bersaudara yo. Sedangkan kamu sama Mas Agus itu udah dapet jatah. Yang 4 yang lainnya tuh belum. Itu? Nah, nih suratnya nih. Kamu tanda tangan nih sini. Ayo tanda tangan. Baca yang benar. Wah, jadi seberapa besar bagianku nanti? Kalau dihitung-hitung, bukankah sisa tanah yang ada masih cukup banyak untuk dibagi lagi? Atau malah aku tak akan kebagian? Dah. Toyo masih kurang puas dengan isi surat perjanjian pembagian jatah tanah yang diusulkan kakaknya, Dardiri. Dalam perhitungannya, sisa tanah masih cukup luas untuk dijual, lalu uangnya dibagi untuk 6 bersaudara. Artinya, ia masih punya jatah selain yang sudah dijual untuk dibelikan motor seharga 40 juta rupiah tempo hari. Sebab itu, ia hendak protes pada ibunya, Sandia. Saya minta isi surat tanah perjanjian itu diganti ya Bu ya. Menurut saya itu nggak adil Bu. Ada apa sih kamu Toyo? Ribut-ribut aja. Bu, saya tuh diperlakukan nggak adil Bu. Siapa sangka Toyo tega menganiaya ibu kandungnya. Bu, pokoknya surat perjanjian itu diganti Bu. Bu, saya tuh merasa nggak ada, Bu. Dihajar anaknya, Sandia Renta roboh. Salah satu tulang kakinya patah, terbentur kayu tempat tidur. Yang paling gawat, kepala Sandia cedera berat, terbentur tiang penyangga atap rumah. Ya. Keluarga lapor polisi, Hartoyo ditangkap lagi. Yo, kamu masuk lagi. Nggak ada kapok-kapoknya. Iya Pak. Kapan kamu mau sadarnya? Ibu kamu meninggal karena ulah kamu. Dia menderita luka-luka di bagian kepalanya. Iya Pak, saya menyesal Pak. Jadi begini yo. Isi surat perjanjian itu dibuat agar kamu tidak merengek lagi minta dijual tanah. Seperti waktu kamu memaksakan diri untuk membeli motor itu. Sebab apa? Karena masih ada saudara kamu yang belum kebagian. Kamu 6 saudara kan? Iya benar Pak. Ya, jadi pada intinya jatah kamu tetap ada. Tapi nanti akan dipotong sesuai dengan apa yang sudah kamu ambil untuk beli motor itu. Itu Mas sudah tahu ibu meninggal atau gimana? Meninggal setelah dirawat di rumah sakit. Berapa hari? Kemarin tanggal 31 ya. Tanggal 31. Berarti malam tanggal 1 sih. 5 harian ya? 7 harian? 7 hari. 7 harian setelah kejadian baru meninggal? Ya saya menyesal. Menyesal gimana? Ya namanya orang tua. Mungkin waktu itu saya hilaf sih. Tersangka bagaimana kan?
Ya, jadi setelah dia ditangkap oleh kepolisian, ya, dan dia mendengar kabar bahwa ibunya meninggal akibat kekerasan yang dia lakukan, dia merasa canggung, merasa bingung, pikirannya tidak kemana-mana. Nah, ini menyebabkan berbahaya buat dirinya, buat penyidikan kita juga, dan juga buat nanti kalau dalam tahanan. Bu, saya minta isi surat tanah perjanjian itu diganti ya Bu ya. Menurut saya itu nggak adil Bu. Ada apa sih kamu Toyo? Ribut-ribut aja. Bu, saya itu diperlakukan nggak adil Bu.